Kita mulai pembacaan kitab Yunus. Yunus 1 dengan judul perikop Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Saulnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Kisah Yunus jadi sebuah refleksi yang baik untuk kita semua.
Kalau dilihat dari 2 Raja-Raja 14 ayat 25, Yunus bin Amittai adalah seorang nabi Allah yang mempunyai reputasi yang baik karena dia dikatakan nabi, karena pastinya sudah ada nubuatannya yang terjadi. Makanya Yunus dibilang sebagai nabi yang benar. Namun pada saat ini kalau mau dilihat lebih dalam lagi, mungkin Yunus tahu bahwa Tuhan dengan relentless grace-Nya, kasih karunia yang tak dapat dihentikan, Tuhan akan mengampuni bangsa Niniwe karena Tuhan mengasihi umat manusia. Sehingga mungkin Yunus berpikir, nubuatanku akan gagal dan reputasiku akan hancur. Baik itu benar jadi alasan Yunus. Tidak disebutkan di dalam Yunus 1, atau mungkin Yunus tidak mau supaya bangsa lain selain bangsanya selamat. Tapi satu yang kita tahu, Yunus lari menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Kata yarat yang dipakai di kitab Yunus berkali-kali dipakai untuk menunjukkan saat Yunus pergi, yarat artinya turun ke bawah. Yunus semakin turun ke bawah, degradasi hidupnya jauh dari hadapan Tuhan. Namun saat Tuhan memberikan sebuah pengingat badai hidup, satu yang Yunus ingat statusnya, bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia menyembah Allah yang menciptakan lautan dan daratan. Karena dia mengingat statusnya sebagai anak Tuhan, kasih karunia Allah yang tak dapat terhentikan itu datang menghampiri Yunus dan menjangkau Yunus. Nanti saat kita baca ke Yunus 2-4, kita akan lihat bagaimana kasih karunia Allah semakin luar biasa. Bahwa dimanapun kita berada, di titik terendah dalam hidup kita sekalipun, Tuhan dengan kasih karunia-Nya tidak akan pernah berhenti untuk menggapai kita, mencari kita, menemukan kita, dan menggenggam erat kita, memeluk kita dengan kehangatannya. Sebab Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Kasih karunia-Nya tak dapat dihentikan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you, Jesus. I was blind, but now I see. 'Cause your amazing grace captured me, kept me in your love. Terima kasih Tuhan. Biar kisah Yunus jadi pengingat untuk kami, bahwa kasih karunia-Mu yang tidak dapat dihentikan, kasih-Mu yang begitu besar, akan menjangkau kami dimanapun kami berada, baik saat kami berusaha untuk lari dari hadapan-Mu, atau mungkin dalam hidup kami yang kami rasa Kau tak akan menghampiri kami. Namun hari ini kami yakin, kami tahu Engkau ada beserta kami, Engkau ada dekat kami, sebagaimana Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.